Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hasmi dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan dari tugas materi komponen komputer beserta fungsinya dari tugas arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung saja dari pengertiannya. Komputer adalah suatu alat elektronik yang melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, dengan menyimpan perintah dan hasil pengolahannya. Adapun komponen-komponennya seperti komponen masukan atau bisa disebut dengan input device, yaitu pertama keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berhuruf-huruf, angka, dan simbol. Dan juga macam-macam tombol, di mana tombol tersebut fungsinya berbeda-beda tergantung pada penekanannya, yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat keras hardware yang termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsinya yaitu mengatur perangkat secara cepat dan juga untuk memberi suatu perintah hanya dengan menekan tombol mouse pada komputer. Fungsinya itu banyak, seperti memasukkan perintah pada komputer, di mana cara kerja di komputer ini sama, yaitu seperti menggeser mouse di permukaan papan yang datar. Juga menggulung scrolling atau scroll sebutannya pada layar dengan menggunakan roda kecil di tengah mouse. Oke, lalu adapun komponen komponen proses atau processing device, yang dimana komponen proses atau processing device itu seperti adanya power supply. Power supply itu listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya, seperti contoh ini yang saya jelaskan, yaitu power supply sendiri bisa mengubah dan tegangan listrik AC atau sebutannya alternating current menjadi tegangan karena hardware merupakan hanya dapat diproses dengan arus DC. Power supply umumnya berupa kotak diletakkan di bagian belakang atas casing. Lalu lanjut, ada motherboard. Motherboard sudah disebut motherboard ini atau sudah biasa disebut mainboard, merupakan papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling berhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknik seputar BIOS, chipset, ataupun RAM, VGA, prosesor, dan addition card PCI atau ISA. Lalu motherboard merupakan komponen utama dari sebuah PC, karena pada motherboard semuanya komponen disatukan. Bentuk motherboard seperti sebuah papan sirkuit elektronik. Fungsinya menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer, mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antara perangkat keras dan sebuah aktivitas kerja perangkat di komputer. Adapun GPU, prosesor Central Processing Unit, merupakan yang disebut berupa IC atau Integrated Circuit, mengontrol seluruh sistem komputer khususnya dalam menjalankan instruksi mengolah atau bisa disebut dengan otak kegiatan komputer. Fungsinya menjalankan proses informasi data
yang diterima dari input, mengintegrasikan ke seluruh komponen internal komputer, dan mencegah terjadinya overlapping pada tiap-tiap komponen komputer, menjaga performa komputer, mengolah perhitungan, algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan, memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Lalu ada juga itu thermal paste. Thermal paste itu disebut dengan thermal gel, thermal compound thermal paste atau heat sink paste adalah merupakan pengantar panas sangat tinggi, digunakan di antara dua objek, biasanya heatsink dan CPU atau GPU. Fungsi utama sebuah thermal paste hanya bukan cuma untuk mendinginkan saja, tetapi melainkan untuk mempercepat proses penghantaran panas dari ke heatsink sehingga prosesor tidak akan cepat panas. Yaitu heatsink. Heatsink adalah sebuah komponen yang mana memasang desain khusus yang dibuat dari tembaga atau aluminium. Yang barang 5 ini fungsinya yaitu heatsink yang paling utama dalam untuk pengendalian atau menginginkan temperatur pada komponen komputer dan laptop, melakukan aktivitas berat yang banyak energi panas, menjaga temperatur komputer, CPU, dan VGA. Dan juga ada wireless NIC, merupakan singkatan dari Network Interface Card, yaitu sebuah kartu yang fungsinya sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerja NIC itu mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial yang dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Fungsi NIC sebagai pengirim data komputer lain di dalam jaringan, mengontrol data flow antara komputer dan sistem kabel untuk menerima data dikirim komputer melalui kabel. Video adapter atau graphic processor unit. Komponen ini kayak apa ya? Seperti hard komputer yang menghubungkan peralatan proses grafis dengan peralatan output berupa monitor pada komputer lama. Pemrosesan grafis oleh prosesor utama. Sering perkembangan teknologi komputer saat ini telah didesain. Fungsi video adapter graphic processor unit menghubung peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar monitor dan dapat mencepat semua kinerja software operation system Windows dan software aplikasi 2D dan 3D, menampilkan kualitas gambar terbaik untuk pemutaran film jenis CD dan DVD. Dan ada juga 8 ya, optical drive, yang dimana perangkat keras yang ini bekerja menggunakan sinar laser untuk melakukan proses pembacaan dan penulisan data melalui optical disc. Yang dahulu bisa melakukan pembacaan data dari optical disc, namun sekarang ODD sudah bisa melakukan pembacaan sekaligus penulisan pada drive. Beberapa optical drive itu fungsinya yaitu perangkat keras, bukan perangkat pembaca data, digunakan untuk melakukan installing suatu software komersial, menonton film, dan melakukan pembacaan data untuk keperluan copying atau pruning. Biasanya ini umum ya, digunakan untuk melakukan installing. Lalu perangkat untuk menuliskan data ke media simpan baik CD atau DVD juga. Lalu konektor ini komponen yang seperti kabel. Fungsinya itu menghubungkan satu rangkaian elektronik
ke rangkaian elektronik lainnya untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Komponen itu beberapa konektor seperti konektornya diantaranya konektor power 2 pin, 20 pin, lalu ada konektor power motherboard 4 pin, konektor power optical drive 4 pin, konektor floppy disk ya, konektor power hard disk, dan ya sepertinya tahu saya itu sih. Oke, sekarang yang 9 itu bukan 10, yaitu kabel. ATA kabel yaitu merupakan interface standar yang memungkinkan kamu untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke komputer PC. Standar ATA dikembangkan pada tanggal 12 Mei 1994 oleh ANSI. Pulau kabel itu seperti apa ya? Kabel pita yang ada di PC berfungsi untuk menghubungkan satu atau beberapa floppy drive ke komputer. Adapun floppy channel atau FF header atau floppy connection, tempat menghubungkan floppy disk ke komputer seperti SATA kabel dengan SATA kabel aja ya sih. Ya. Pada komputer yang desainnya biasanya transfer data untuk motherboard dan menyimpan data seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Keuntungan utama menggunakan hard disk SATA adalah transfer data yang lebih proses pendinginan udara dalam efisien dan banyak keunggulan lainnya, yaitu floppy drive. Floppy drive merupakan perangkat keras atau hardware komputer digunakan sebagai media pembaca sebuah disket atau floppy disk. Pada dasarnya floppy drive ini punya fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM ya. Namun untuk saat ini floppy drive sudah sangat jarang sekali penggunanya. Di masa era jayanya, perangkat keras ini merupakan komponen yang bisa dikatakan wajib terpasang pada sebuah komputer. Yaitu ada lagi komponennya yaitu 12 ya. 12 USB itu seperti singkatannya Universal Serial Bus adalah sebuah jalur koneksi serial elektronik yang diciptakan tujuannya untuk menghubungkan segala macam device yang bersifat eksternal. Pada awalnya diciptakan untuk menghubungkan smartphone dengan personal komputer PC. Pada akhirnya penggunaan komponen ini sudah sampai device seperti mouse, printer, speaker, MP3 player, dan lain-lain sih. Lanjut yaitu Ethernet. Ethernet adalah jaringan ke dalam kategori local area network atau bisa disebut yang LAN atau jaringan area lokal. Pada masing-masing frame yang sama tujuan dan sumber data, selain itu dapat frame juga terdapat sistem pengecekan data. Apabila terjadi kerusakan dan error bisa dikembalikan lagi. Kerjanya jaringan Ethernet merupakan itu seperti salah satu jenis LAN kemungkinan bisa membuat setiap PC berlomba untuk mengakses jaringan. Tapi jaringan Ethernet sekarang menjadi jenis LAN yang paling populer. Yaitu ada 14 wireless antena ya. Bantu jaringan kabel itu untuk menghubungkan ke jaringan pengguna lain di area sekitar menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Fungsi wireless antena yaitu mengirim dan menerima signal data, memperkuat signal wireless, mengubah listrik menjadi sinyal elektromagnetika, lalu meradiasikannya. Dan ada juga
power cord. Power cord merupakan bagian kabel penghubung untuk menyalakan sumber listrik ke power supply yang nantinya komputer bisa berjalan. Oke, itu ada lagi komponen penyimpanan atau bisa disebut dengan storage device, yang dimana terdapat komponen-komponen komputer antara lain seperti RAM atau Random Access Memory. Sebuah perangkat keras komputer berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi data di dalam RAM yang bersifat sementara. RAM biasanya juga disebut memori utama, main memory. Main memory. Fungsi RAM itu seperti membaca data yang tersimpan pada hard disk, menyimpan data yang berasal dari piranti masuk, data dikirim ke ALU ya untuk diproses, menyimpan data hasil pemrosesan ALU, dan menampung program. Adapun yang berikutnya itu ada hard disk. Hard disk atau bisa disebut dengan hard disk drive HDD adalah suatu perangkat hardware atau perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan untuk menyimpan atau membaca data komputer. Memori ini jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memory ya, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Fungsinya itu ada seperti menyimpan file dalam bermacam format, sebagai space, menyimpan data bagi aplikasi dan software, sarana backup. Adapun yang ketiga yaitu flopping disk atau disket, yang dimana setahu saya ini sempat populer karena sebuah file hanya bisa dipindahkan dari satu komputer lain menggunakan disket saja. Oke, adapun juga komponen keluaran atau output device seperti yaitu monitor merupakan jenis perangkat keras hardware berperan sebagai komponen keluar output berupa grafis prosesor untuk ditampilkan laser dapat melihat isi dari tampilan CPU. Dan yang kedua, printer adalah komponen komposit komputer tambahan, yaitu fungsinya mencetak hasil hard copy biasanya dari proses pengolahan data dari komputer pada media kertas ataupun gambar. Adapun speaker adalah komponen komputer yang berfungsi menampilkan hasil dari hasil proses dari pengolahan data pada komputer dalam bentuk audio atau suara. Jenisnya seperti speaker mono, speaker stereo, dan speaker 3D surround. Adapun komponen komputer perangkat lunak, yaitu seperti sistem operasi. Perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung komputer, booting, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang berhubung atau terhubung. Selain itu seperti perangkat lunak yang bertugas ya seperti mengontrol manajemen perangkat keras, seperti selain Windows yang sangat familiar, ada berbagai jenis OS lain di belahan dunia seperti Linux, Unix, dan Android dan sebagainya banyak. Software merupakan yang kita tahu yaitu suatu komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat. Itu merupakan sekumpulan data elektronik disimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program dan yang dapat menjalankan suatu perintah untuk penggunanya dalam membantu mengolah informasi. Oke, sekian dari penjelasan saya dari tugas organisasi arsitektur dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.